Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Fitri selaku ahli gizi yang bertugas. Kalau boleh tahu dengan Mbak siapa? Saya Nata, Mbak. Baik, dengan Mbak Nata ya. Kalau boleh tahu dan bisa saya bantu? Saya pengen banget buat nurunin berat badan, Mbak. Oh, menurunkan berat badan ya. Iya. Oke. Kalau boleh tahu Mbak Nata kenapa sih pengen banget nurunin berat badan? Mungkin ada keluhan yang dirasakan selama ini? Biasanya kalau aktivitas tuh cepet gampang capeknya, terus keringatnya kadang berlebihan. Habis itu kalau aktivitas berat itu kadang nafasnya jadi pendek gitu, Mbak. Oh baik, jadi di sini Mbak Nata sudah mulai merasa aware ya terhadap kondisinya seperti apa. Iya. Kalau sebelumnya mungkin saya ingin menanyakan terkait skor dari 1 sampai 10 dalam kesiapan Mbak Nata untuk melakukan perubahan ini gimana? Mungkin di skor 8 sih, Mbak. Wah, udah di skornya udah lumayan tinggi lah. Berarti Mbak Nata ini sudah di tahap siap banget nih untuk mendapatkan berat badan ideal ya. Iya, betul, Mbak. Oke, kemudian kalau boleh tahu untuk tinggi badan dan berat badan dari Mbak Nata sendiri? Seminggu yang lalu saya nimbang itu di 78 kilo. Kalau tinggi badannya 155, Mbak. Oh gitu, jadi dari berat badan dan tinggi badan Mbak Nata ini sudah termasuk dalam kategori obesitas ya. Jadi emang harus perlu dipantau terus seperti itu. Oke, jadi mungkin sekarang saya bisa tanya-tanya terkait aktivitas fisiknya sehari-hari seperti apa, Mbak? Kalau sehari-hari, kalau di weekday saya kuliah sih, Mbak. Terus Oke. kalau di weekend kadang nyempetin olahraga kecil-kecilan gitu. Oke, kalau boleh tahu olahraga apa nih? Kadang nyepeda, kalau nggak kadang jalan kaki muter-muter komplek aja sih, Mbak. Oke, baik. Terus untuk pola makannya sehari-hari kayak gimana? Kalau pola makannya 3 kali sehari kayak umumnya, tapi kalau misal saya masih agak lapar itu biasanya saya nambah dikit-dikit gitu sih, Mbak. Terus kalau nasinya sih porsinya mungkin agak sedikit lebih banyak ya, Mbak. Gitu, baik. Jadi istilahnya nambah porsi lah ya. Kok biasanya berapa centong nasi? 1,5 mungkin, Mbak. Oh, oke, untuk 1,5 ya. Lalu untuk konsumsi buah sayurnya seperti apa? Kalau buah saya jarang banget konsumsi, soalnya saya juga nggak begitu suka buah sih, Mbak. Kalau sayur jarang banget juga konsumsi sayur, tapi kadang seminggu mungkin 2 kali ada. Oh, jadi masih konsumsi sayur lah istilahnya ya. Lalu untuk konsumsi snacknya sehari-harinya gimana? Saya suka banget snack yang jajanan pasar gitu, yang manis-manis juga suka. Goreng-gorengan juga suka sih, Mbak. Oh baik, oke baik. Jadi di sini kalau saya melihat dari berat badan ideal untuk Mbak Nata itu sekitar di angka 44 sampai 60 kg ya. Sebelumnya saya mau nanya untuk target berat badan ideal yang Mbak Nata sendiri inginkan itu ada di angka berapa nih? Mungkin 55 kilo kali ya, Mbak. Oh gitu, jadi nggak terlalu kurus itu ya Mbak ya? Iya. Baik, pasti bisa kok Mbak. Pastinya juga butuh waktu dan tenaga untuk untuk membuat berat badan ini menjadi ideal. Nah mungkin kalau bisa saya sarankan terkait masalah makanannya, itu tuh mungkin karena Mbak Nata sukanya makan gorengan atau enggak nambah porsi kayak seperti itu dari 3 kali makan sehari itu mungkin bisa kalau misalnya masih lapar dari 3 kali makanan utama bisa ditambahkan snacknya kayak buah-buahan atau mungkin ada yang Mbak Nata suka buah Strawberry, pisang, mangga suka sih, Mbak. Oke, jadi mungkin saya kalau bisa kasih saran sih di pagi hari bisa makan pisang kayak gitu. Kalau nggak gitu, kalau misal untuk snack mungkin bisa strawberry dipakai smoothies, pakai yogurt plain kayak gitu. Baik. Kemudian kalau saya sarankan kembali terkait aktivitas fisiknya ya Mbak ya. Untuk aktivitas fisik mungkin bisa konsistenin lagi kayak mungkin setiap hari atau nggak 3 kali seminggu, jadi nggak cuma weekend aja, jadi bisa ditambah lagi mungkin bisa sepeda atau 5 menit atau 10 menit
Oh, oke. Kayak gitu. Jadi istilahnya yang deket-deket dulu, yang penting bisa konsisten lah ya gitu. Apakah Mbak Nata bisa berkenan untuk melakukan apa yang saya sarankan? Iya, boleh berkenan. Baik. Baik Mbak Nata, terima kasih atas ketersediaannya. Nah, dari pola makan yang diubah dan olahraga secara rutin, apakah Mbak Nata akan dapat menjalankan diet yang saya sarankan tersebut? Iya, insya Allah bisa, Mbak. Oke Mbak Nata, nah untuk sesi konseling ini itu merupakan salah satu cara buat Mbak Nata dalam melakukan progres diet untuk mendapatkan berat badan ideal. Mungkin ada yang bisa ditanyakan kembali? Kayaknya nggak ada, Mbak. Oke, kalau begitu sesi konselingnya akan saya cukupkan. Kita akan pantau secara berkala dalam 2 minggu ini. Nah, kemudian dalam 2 minggu ke depan saya akan memantau progres diet dari Mbak Nata ya. Oke. Baik, terima kasih Mbak Nata Ya, terima atas kasih. kunjungannya.